masalah itu tidak mudah untuk dicari penyebabnya. Itu yang paling susah. Tapi kemudian akan ada komunikasi untuk mengubah keresahan menjadi definisi masalah. Awalnya pasti keresahan tuh, Bu. Gak enak ini, kenapa sih? Gak jelas ya. Dan kita mengira masalahnya A, B, C, apa kira-kira masalahnya. Kalau masalahnya sudah jelas, kita kemudian masuk ke garis keputusan. Kalau ada masalah, tanyakan. Anda mau memecahkan atau tidak mau memecahkan? Kadang-kadang masalahnya misalnya gini, tetanggaku naik masak membuni tekan omah. Itu masalah. Kadang-kadang, misalnya masalah. Pertanyaannya, mau dipecahkan atau tidak dipecahkan? Kalau tidak mau dipecahkan, hati kita harus siap akan menghadapi masalah itu terus-terusan. Berarti sudah bukan masalah, karena sudah diterima. Misalnya, misalnya masalahnya, budiku ki cerewet banget. Masalah, misalnya. Tapi, nggak bisa dipecahkan, ya memang sifatnya seperti itu, oke. Biar nggak jadi overthinking, biar nggak jadi beban, oke. Ini masalah yang tidak bisa saya pecahkan. Saya memang tidak bisa memecahkan, artinya saya harus siap menghadapi itu seumur hidup. Artinya kalau ibu budemu cerewet sudah bukan lagi masuk hati, bukan masalah lagi. Yo jan ngono kuwi, bude jan ngono kuwi. Defaultnya gitu. Kalau di grup sering ngasih berita-berita sing hoax. Pertama harus ditanyakan, masalahnya memang bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, kita harus siap menerima akan menghadapi masalah itu seumur hidup. Artinya itu bukan lagi masalah, karena hatinya sudah menerima. Itu kata Simbah, hati yang selesai. Kadang-kadang gitu kok, misalnya gini, jalan udah pincang karena sudah umur, saya sudah mulai kayak gitu, karena sudah berumur juga. Ini nggak bisa dipecahkan ini. Ya udah, saya terima. Cari krek, cari tongkat. Udah, saya terima kesalahannya. Oke. Tapi kalau bisa dipecahkan, kan tadi cabang pertama bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Kalau tidak bisa dipecahkan, ya udah diterima. Udah, bukan masalah. Kalau bisa dipecahkan, pertanyaan berikutnya mau memecahkan atau tidak mau memecahkan. Kadang-kadang ada loh, bisa memecahkan masalah bude cerewet, tapi kudu ngadepi bude. Bude, ojo cerewet lo. Kan kadang-kadang males tuh, aduh susah nih. Memang gak mau, udahlah gak mau. Artinya, gak mau memecahkan atau mau memecahkan. Kalau tidak mau memecahkan, siap-siap itu diterima seumur hidup. Dah. Tadi apa kuncinya? Bisa dan mau. Bisa memecahkan, terus mau memecahkan. Yang terakhir, mampu atau tidak dipecahkan. Nah, ini yang yang jadi pergolakan di sini. Mampu atau tidak? Karena kadang-kadang mampu atau tidak itu tidak mudah. Mampu kalau saya tambah usaha gini. Mampu kalau saya harus begini. Nah, itu konsekuensinya seperti itu. Kalau masalahnya bisa dipecahkan, mau memecahkan, mampu memecahkan, kita harus kemudian melaksanakan apa yang perlu dilaksanakan. Agak kompleks sih ya. Tapi itu jadi rumus yang sederhana. Kalau kita ketemu masalah, bisa dipecahkan nggak? Oh bisa. Saya mau nggak? Bisa. Mau. Mampu nggak? Saya harus puasa nih. Untuk bisa memecahkan masalah beli motor, saya harus nabung dan puasa 3 bulan. Mampu nggak? Oh mampu. Ya udah laksanakan. Jadi masalah itu jangan disimpan-simpan terus, segera diputuskan. Kalau tidak segera diputuskan, diterima sebagai kenyataan, atau kita melakukan aksi untuk memecahkan masalah itu justru akan menggerogoti diri kita sampai stres sendiri. Artinya harus segera dilewatkan cabang-cabang itu tadi. Oke, udah harus melakukan apa. Itu kita tidak akan punya kesempatan untuk overthinking. Kita akan secara metodologis jelas menghadapi masalah. Gak bisa dipecahkan, ya udah diterima seumur hidup. Kalau Jogja dulu misalnya Merapi, ini masalah untuk sekota ini. Tapi masalah ini bisa dipecahkan nggak? Masa ada yang bisa nutup Merapi? Nggak ada. Artinya masalah ini memang harus datang. Oke, ini masalah nggak bisa dipecahkan, kita harus antisipasi apa yang kita lakukan. Kemudian gotong royong, itu sebagai respon terhadap masalah bersama. Artinya tadi, kalau roda sedang di bawah, ada masalah, mesti kita lewatkan garis-garis itu. Masalahnya bisa dipecahkan atau tidak, mau memecahkan atau tidak, mampu memecahkan atau tidak.
Kalau 3 itu terpenuhi, lakukan. Kalau ada yang satu tidak terpenuhi, ikhlaskan. Dah, selesai gitu aja. Lakukan atau ikhlaskan. Makanya tadi belajar bersyukur itu sangat penting, karena itu melatih diri kita untuk bisa ikhlas terhadap apapun. Karena ikhlas nggak ikhlas, kalau kenyataan Anda dipaksa kok. Dipaksa menerima kenyataan kok. Yang membuat kenyataan sakit itu karena diri tidak ikhlas, tidak nerima. Kalau diri udah nerima, ya udah. Ini kenyataan Tuhan. Kita harus setuju. Standar kewarasan itu gimana sih? Standar kewarasan biasanya itu namanya adalah norma, etika. Karena itu yang disetujui oleh sebuah komunal tertentu. Atau kalau mau lebih detail lagi, ada yang namanya hukum agama. Itu standar kewarasannya di situ. Itu salah satu tips juga. Misalnya salah satu contohnya gini. Anda punya teman berkumpul, satu sedang dimabuk cinta. Kira-kira waras nggak dia? Mesti opo-opo dadi ketok apik wis. Ora waras. Bahkan disakiti pun dia tidak bisa melihat kalau dia disakiti. Itu tidak waras. Gimana cara yang sekitarnya untuk ngasih tahu? Itu karena dikasih tahu juga pasti tidak bisa. Perlu teman-teman yang lain tahu standar yang kewarasan itu seperti apa. Dan kita sendiri juga perlu untuk selalu waspada, bersandar kepada kewarasan. Karena kewarasan kalau sendiri tidak bisa waras, itu harus pegangan sama sekitarnya. Aku waras rayo, ada yang salah nggak diriku? Nah itu dengerin. Ada kalimat gini, jangan bikin janji kalau lagi bahagia. Kalau sedang bahagia jangan bikin janji. Jangan marah jangan mengeluarkan sumpah serapah kalau lagi marah. Kenapa? Karena itu keadaan dua-duanya ketika kita tidak waras. Dan 100% itu, bukan 100% ya, banyak persen. Kalimat yang keluar pada situasi itu biasanya disesali. Karena itu ketika bahagia sama ketika sangat marah, itu jangan berbuat terlalu banyak. Karena itu nanti disesali di belakang ketika tidak waras. Nah, menjaga kewarasan itu dengan memiliki lingkungan yang sehat. Lingkungannya gimana? Pertama, menurut saya ini ya, pertama gini, apakah dia pengen waras atau tidak? Kalau dia tidak pengen waras, artinya memang dia merasa bahwa itu kewarasan dia, pahami dia sebagai, udah selesai, jangan jadiin masalah di hatimu. Oh, koyong ini, wes, orang ini kayak gini memang. Saya pernah, misalnya gini, Anda punya nggak temen yang ngutang tapi nggak pernah ngembaliin? Kalau udah mulai baik, berarti mau ngutang nih. Udah mulai sering main ke rumah, mulai manis, mau ngutang nih. Kalau Anda sudah diutangi dan dia tidak mengembalikan lagi, Anda mau nggak ngutangin lagi? Nggak mau ya? Oke. Nagih yo raiso. Terus apakah dia berhenti jadi temanmu? Enggak, tetap jadi teman. Cuman jangan urusan utang piutang kan gitu. Karena kita tahu dia tidak waras di urusan itu. Artinya kita juga harus punya keseimbangan, menghargai manusia karena dia sedang tumbuh dengan Tuhannya, dengan dirinya. Karena ada loh manusia yang ditugaskan Tuhan untuk memberi cobaan kepada manusia yang lain. Ini konsep yang tidak mudah. Karena ada orang memang ngerepoti setengah mati, tapi tugas dia di dunia adalah memberi kesempatan orang sekitarnya untuk bersabar pada dirinya. Kadang-kadang ada orang gitu, memang dia bukan untuk waras, dia untuk memberi cobaan kepada manusia lain. Artinya kita harus bisa menggunakan orang ini dalam tanda petik ya, menggunakan orang ini untuk menumbuhkan diri kita. Jadi penting untuk mengetahui dia pengen waras atau tidak sih. Karena ada orang yang pengen waras tapi tidak tahu caranya gimana. Pengennya waras tapi tidak mampu waras. Nah itu ditemenin terus menerus. Tapi kalau memang dia nggak merasa tidak ada masalah, ya wis, potret dia sebagai manusia yang memang dia pengen jadi manusia seperti apa. Karena kita tidak tahu Tuhan menciptakan manusia untuk tugas apa, untuk posisi apa. Dah. Karena kadang-kadang gini takutnya, kita merasa lebih tahu daripada orang lain tentang orang lain tersebut. Bahkan kepada anak sendiri kita tidak tahu, betul nggak? Anak itu diciptakan, anak itu titipan dari Gusti Allah. Bukan kita yang bikin, kita dititipi, kita tidak tahu sifatnya seperti apa, kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Yang bisa kita lakukan adalah menjadi supporter dia sebisa-bisanya. Karena Tuhan menciptakan manusia pasti ada fungsinya.
Dan yang tahu fungsi utamanya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang harus punya sikap. Karena di dunia ini yang bisa dikontrol cuma satu, dirimu sendiri. Dah. Yang lain jangan berharap bisa dikontrol. Yang lain itu hubungannya dengan Tuhan sendiri.